Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Manusia memiliki kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan pokok yang kedua setelah kebutuhan pangan. Kebutuhan sandang berkaitan dengan pakaian. Pakaian sangat diperlukan untuk menutup dan melindungi tubuh dari udara dingin atau terik matahari. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi sandang pun semakin berkembang. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan kulit hewan dan dedaunan sebagai pakaian. Kini, pakaian dibuat dari bahan dan mode yang lebih nyaman digunakan untuk berbagai kegiatan. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan pakaian hingga dapat kamu gunakan sekarang? Ada beberapa proses yang dilalui dalam pembuatan pakaian. Proses pertama adalah pembuatan benang dengan menggunakan bahan baku serat kapas atau serat lainnya. Setelah itu, benang-benang ditenun menjadi kain. Pengolahan benang juga dapat dilakukan dengan proses merajut hingga menjadi kain atau pakaian jadi. Kemudian, kain-kain tersebut dibentuk dan dijahit. Biasanya seorang desainer akan membuat pola desain pakaian terlebih dahulu sebelum proses pembentukan dan penjahitan pakaian. Pakaian yang sudah jadi dapat dipasarkan. Pakaian memiliki jenis yang sangat beragam. Ada kaos, kemeja, celana, dan rok. Jenis pakaian tersebut ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Selain pakaian, hobi dan pekerjaan juga mempunyai beragam jenisnya. Meskipun memiliki hobi atau pekerjaan yang berbeda, kita sebagai manusia harus saling hidup rukun. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar satu dengan yang lain. Simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang ada pada sebuah bangun datar seperti persegi panjang, persegi, segitiga, belah ketupat, layang-layang. Simetri lipat ini akan membagi sebuah bangun datar menjadi setengah dan sebagian dari bangun datar itu akan menutupi bagian yang lain. Perhatikan contoh di atas. Video ini adalah cuplikan dari tari tenun. Tari tenun adalah salah satu tarian khas Bali yang menggambarkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan wanita-wanita Bali pada zaman dahulu. Gerakannya benar-benar memperlihatkan proses-proses dalam menenun, yaitu proses pembuatan kain dari persilangan 2 set benang dengan cara memasukkan benang secara melimpang pada benang-benang lain. Tari tenun merupakan tari kreasi baru yang diciptakan oleh dua seniman Bali, yaitu Nyemar Radet dan Wayan Migas pada tahun 1957. Cerita yang diangkat dari tari tenun ini menggambarkan tentang penenun-penenun wanita desa yang sedang membuat kain tenun dengan alat-alat yang sederhana. Tari ini identik dengan gerakan khas seorang penenun yang masih bisa kita jumpai di beberapa tempat di Bali, seperti di daerah Sidemen, Karangasem, dan Klungkung. Tari tenun ini melatih kekuatan kuat lemahnya gerakan tangan, kaki, dan kepala. Teknik berenang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknik dasar statis. Kedua, teknik dasar dinamis. Dan ketiga, teknik mengambang. Yang pertama, teknik dasar statis yaitu dengan pertolongan rekan. Langkah mengerjakannya, anak disuruh menarik atau mungkin mendorong temannya yang tengah dalam posisi meluncur atau sejajar dengan air dengan bergantian.
Pada waktu meluncur bisa sembari mengambil nafas. Kedua, teknik dinamis. Teknik dinamis ini dengan pertolongan diri sendiri, yaitu anak menumpu pada dinding kolam renang atau dari posisi berdiri lalu meluncur ke depan. Yang ketiga yaitu teknik mengambang. Teknik mengambang ini anak berpegang pada tangga kolam seperti gambar.